Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Akhwatal iman, jamaah duha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada surah Al-Lail, malam. Ada siang, ada malam, ada lail, tapi enggak ada surah Nahar. Adanya duha, waktu duha. Rahimakumullah, surat ini urutan turunnya setelah Al-A'la, sebelum Al-Qamar. Surat yang ke-9 turun kepada Nabi SAW di kota Mekah. Masih masuk kategori surah Makkiyah. Walaupun di dalam surat ini ada pembahasan tentang zakat, malahu yatazakka, tapi zakat di situ, zakat di fase atau periode Mekah itu adalah zakat yang belum ditentukan ukurannya. Kalau di Madinah sudah ada ukurannya, sudah lebih lengkap aturan-aturannya. Di Mekah sudah ada, cuma belum lengkap. Maka kenapa sebagian ulama cenderung mengatakan kalau ayatnya tentang zakat, aturan zakat secara detail, itu pastilah turunnya setelah hijrah. Kalau yang sebelum hijrah sifatnya belum detail. Lizzakati fa'ilun di surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun kan Makkiyah juga. Tapi di antara ciri orang mukmin yang beruntung itu, qad aflahal mu'minun, itu adalah yang lizzakati fa'ilun, melaksanakan zakat. Zakat mana yang dimaksudkan? Kan belum ada aturan detailnya. Zakat yang sifatnya umum, ya. Jadi tetap harus berbagi, bahkan sejak di fase Mekah. Nah, rahimakumullah, tafadhal dibuka surah Al-Lail, ya. Jadi kan agak berbeda susunan urutan di dalam mushaf, setelah Asy-Syams sebelum Ad-Duha. Sementara di sejarah turunnya, surat ini turunnya setelah Al-A'la, sebelum Al-Qamar, surah yang ke-9. Agar hidup tak bermasalah, agar hidup tidak susah, ya. Kok agar hidup tak bermasalah? Saya enggak ada masalah kok. Orang yang sering ngomong begitu justru masalahnya banyak. Biasanya sedang menghibur diri. Nah, saya enggak ada masalah. Itu orang yang kalau sampai harus ngomong begitu pasti masalahnya numpuk itu. Tapi orang yang enggak pernah ngucapin saya enggak ada masalah, malah dia yang sebenarnya bahagia. Nah, rahimakumullah, aslinya hidup ini bermasalah. Makanya kenapa Allah utus Nabi dan Rasul agar menyelesaikan masalah-masalah itu, agar menyampaikan pedoman bagaimana masalah manusia ini bisa teratasi. Karena kalau aslinya hidup tidak ada masalah, buat apa Allah utus Nabi dan Rasul? Nggak ada guna kan? Orang udah hidupnya baik-baik aja kok. Ternyata enggak. Semua, mau orang itu baik, mau orang itu buruk, pasti akan terus-menerus menghadapi masalah. Walaupun masalah itu tidak selalu negatif, ya. Ada masalah yang sifatnya tantangan, ujian agar kita bisa naik kelas. Bahkan itu merupakan bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga tidak jarang masalah itu berawal dari kesalahan kita, kekeliruan kita, ya. Nah, ini yang ingin kita bahas hari ini. Biar kalaupun ada masalah,
insya Allah benar-benar karena Allah cinta, Allah ingin uji kualitas kita sebagai hambanya. Ya, walaupun kita nggak akan bisa tanpa salah. Ya. Namun minimal kita belajar teorinya, belajar pedomannya, bagaimana agar jangan sampai sibuk. Nah, masalah malah numpuk. Ya, beraktivitas masalah malah banyak. Ya, justru mukmin itu tantangannya selalu ada, ujiannya selalu ada, tapi dia selalu bisa menyelesaikan. Ada kan Bapak Ibu orang yang di mana saja berada bikin masalah, ya kan? Di rumah ribut. Kalau dia nggak ada, orang rumah tenang, bahagia. Di masjid bikin orang nggak nyaman beribadah. Bergaul bikin orang nggak bahagia. Itu ada orang hidup dengan cara itu. Maka kita ingin kehadiran kita membahagiakan, menyelesaikan, minimal sekali nggak memberikan masalah baru ya kepada orang lain, karena orang masalahnya udah banyak. Maka di antara faktor kenapa ada orang nggak disukai karena orang itu bermasalah, benar nggak? Kalau lamar kerja kan diminta SKCK ya. SK apa itu? Surat keterangan berkelakuan baik, SKCK ya. Itu sebenarnya surat apa itu? Surat bukti tidak bermasalah, ya kan? Iya, berarti kalau bermasalah pekerjaan pun nggak dapat. Ya, rahimakumullah. Nah, mudah-mudahan kita langsung ke Allah Subhanahu wa taala, kita pelajari baik-baik. Mudah-mudahan nanti hidup kita makin lebih baik, ya. Sehingga bukan lagi tidak bermasalah, namun harapannya kehadiran kita dalam kehidupan ini justru bisa memberikan kontribusi yang positif untuk menyelesaikan banyak masalah. Ya. Kita mulai. Allah bersumpah 3 kali ayat 1, 2 dan 3. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Wal laili idza yaghsha. Allah bersumpah demi malam saat malam itu menutup apa? Menutup matahari. Itu fi'il, menutup, tapi enggak disebutkan maf'ulun bihnya. Menutup apaan? Maksudnya menutup matahari. Kenapa enggak disebutkan? Kita udah paham. Segitunya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu enggak pernah menyampaikan sesuatu yang enggak penting, yang sia-sia, diulang-ulang enggak ada makna. Semua apa yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an per huruf itu adalah yang terpenting untuk disampaikan. Masih ingat? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Kenapa enggak Allah sebutkan itu Al-Qur'an? Inna anzalnal Qur'ana fi lailatul qadar. Tapi inna anzalnahu, hu aja, hu. Hu artinya nya. Kata ganti. Karena enggak penting, orang pasti paham. Masya Allah. Hu saja orang udah paham itu maksudnya Quran. Nya itu Quran. Saking populernya Al-Qur'anul Karim. Jadi ketika Allah menyebut berulang-ulang, misalnya kayak cerita Musa sama Fir'aun diulang-ulang dan yang lain-lainnya diulang-ulang, itu pasti sangat penting untuk diulang. Ya. Maka walaili idza yaghsha. Ketika malam, demi malam ketika malam itu menutup. Allah enggak nyebut menutup apa. Enggak penting, kita langsung paham kan? Malam itu menutup pandangan, menutup matahari sehingga tidak ada sinar, sehingga kita enggak bisa ngelihat apa-apa. Masya Allah. Walaili idza yaghsha. Sekaligus sumpah ini mengingatkan kita betapa kekuasaan Allah yang besar sekali. Emang ada manusia bisa nutup siang? Keren banget negara adidaya. Dia berencana menciptakan negaranya, karena kan sekarang katanya perubahan iklim, ya kan? Ya, sekarang kan panas banget Bapak Ibu. Rata-rata suhunya 36 kayaknya ya setiap hari ini. 37 kadang-kadang. Tiba-tiba ada sebuah negara pemerintahnya berencana untuk menutup sebagian siang. Wah, habis zuhur langsung gelap aja. Bisa enggak Bapak Ibu? Enggak bakalan. Emangnya Tuhan? Enggak ada yang bisa. Kalau bisa pasti udah ditutup, kan udah cukup panasnya, ya kan?
Kita cuma butuh panas berapa lama? Fajar, duha, duhur cukup kan? Udah gitu panas banget kan, habis zuhur udah nggak penting lagi tuh. Udah tutup aja. Kalau emang manusia bisa. Nggak bisa. Hal yang kita alami sehari-hari, tapi kalau nggak diingetin sama Allah, kita lupa bahwa kita lemah. Itu aja kita nggak bisa kok. Coba aja kalau bisa. Kan perubahan iklim katanya, hentikan perubahan iklim, kan nggak perlu repot-repot. Tutup aja sebagian siang, tutup matahari, kan aman kan? Jadi lebih sejuk, langsung lebih adem. Tapi nggak bisa. Manusia nggak mampu, yang mampu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumpah pertama, sumpah kedua, wan nahari idza tajalla, demi siang ketika jali, dhahar, tabayyan, terang. Jelas ya, terangnya siang, lagi-lagi juga ini ayat tanda-tanda kekuasaan Allah sampai detik ini, walaupun benar lapangan bola itu kalau main bola malam kan pakai lampu dan rasa-rasanya nggak ada masalah sama sekali. Pertanyaannya, pencahayaan itu bisa nggak mengalahkan cahaya sinar matahari? Nggak bisa kan. Lagi COVID tetap aja kata dokter keluar berjemur. Harusnya kan lagi COVID jangan keluar rumah, berjemur dalam rumah, beli lampu 100 watt. Ini nggak bisa lah. Beli 1000 watt, berjemur di bawah lampu, nggak bisa. Tetap kita butuh Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjemur. Ini kalau nggak ada matahari pusing kita. Wan nahari idza tajalla, dan nahar yang kita butuhkan nahar yang terang benderang. Rahimakumullah. Lagi-lagi sesuatu yang enggak bisa dilakukan oleh makhluk, sekeren apapun makhluk itu, makhluk lemah di hadapan Allah. Jadi ayat ini kan turun sudah lama sekali. 1500 tahun yang lalu. Bapak Ibu yang hadir di sini bahkan enggak ada usianya yang 100 tahun. Ayat ini turun 1500 tahun yang lalu sampai detik ini. Dan sampai hari kiamat nanti manusia enggak akan bisa mengalahkan kemampuan Allah untuk menghadirkan malam, dan manusia juga tidak bisa mengalahkan kemampuan Allah yang menghadirkan matahari demi kemanfaatan manusia. Yang ketiga, wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan apa yang Allah ciptakan dari laki-laki dan perempuan, kan berpasang-pasangan kan, dzakar wal untha. Jadi enggak ada yang dia tidak dzakar tidak untha. Jelas ya? Bapak Ibu. Jadi harus dijawab pakai ayat ini, jangan malah diem aja. Kalau tiba-tiba ada yang bilang netral, enggak ada. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha, adanya dzakar atau untha. Anda jawab dulu, Anda dzakar atau untha? Saya enggak jelas. Tubuh laki terperangkap dalam jiwa perempuan, tubuh perempuan terperangkap dalam jiwa laki. Lihat aja kelaminnya. Selesai masalahnya, apanya yang keperangkap. Ya kan? Zakar atau untha, selesai masalahnya. Maka ada ulama mengatakan, kenapa Allah nyebut laki itu zakar? Langsung. Maksudnya kelaminnya. Bukan jiwanya. Dohirnya apa? Sekarang dibolak-balik jiwanya terperangkap. Misalnya nggak jelas, kadang jadi perempuan, kadang jadi laki. Sekalian aja, kadang jadi monyet, kadang jadi orang utan, kadang jadi hantu. Kau udah penyakit itu orang begitu. Ini malah dibiarin hidup. Jadi rahimakumullah, umat ini harus tegas soal ini, karena kita nggak bisa berharap dari yang lain. Teks keagamaan kita akurat, otentik, asli, yang ngomong Tuhan bukan manusia. Keliling dunia kita cuma umat Islam tok yang memiliki kitab suci seragam, bukti dijaga sama Tuhan. Tanpa penjagaan Allah nggak mungkin kitab suci itu bisa seragam. Dan dia dihafal oleh jutaan, puluhan juta umat manusia, dan hafalannya sama. Dan gak ada di situ legitimasi jenis kelamin baru. Yang ada kalau nggak laki perempuan, kalau nggak perempuan laki. Oh, ada di bahasa dalam fikih, iya. Tapi dilihat dohirnya, memang masalah di kelaminnya, bukan dilihat gayanya.
Masa anak kita laki mentang-mentang suaranya merdu dibilang perempuan? Enggak lah. Ya kan? Irahmakumullah, Bapak Ibu, ini penting. Walaupun ayat ini sebenarnya tidak berbicara soal hukum fikihnya, tapi Allah kan bersumpah nih dengan penciptaan laki dan perempuan. Allah nggak pernah bersumpah dengan penciptaan orang yang rada-rada. Maka pertegas status anak-anak kita. Tugas kita Bapak Ibu, punya anak laki, jadikan dia laki beneran. Punya anak perempuan, jadikan dia perempuan sungguhan. Ya kan? Perempuan ya lembut lah, halus, lembut, lemes, apa lagi? Cantik, tutup aurat, penyayang, itu ciri khas perempuan. Laki keras, kuat, tegas, pemberani, itu laki. Maka harus beda perlakuannya. Kalau bisa dari kecil sudah berbeda perlakuan terhadap anak laki sama anak perempuan kan, rahimakumullah. Biar dia terus merasakan perbedaan itu. Jangan itu yang terjadi. Tiba-tiba pas besar kayaknya aku terperangkap deh. Ya elah. Itu musibah ini. Ya, orang tua itu tugas kita, orang tua. Orang tua, ya. Gelisah kalau anak laki kok letoy. Gelisah harusnya orang tua. Anak laki harus kuat. Gelisah. Kok anak perempuan gagah banget? Gelisah. Anak perempuan harus lembut. Ya, rahimakumullah. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Karena manusia diciptakan laki dan perempuan, maka Allah ingin tegaskan ada perbedaan yang signifikan. Dan ternyata perbedaan itu dalam nyaris semua aspek, walaupun sama-sama makhluk ciptaan Allah. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya upaya hidupmu sangatlah beragam. Syatta jamak syatid, beragam. Tafsiran ulama tentang beragam itu banyak banget. Ada beragam itu berarti ada yang berbuat baik, ada yang berbuat buruk. Beragam berarti jenis profesi. Intinya beragam. Upaya kita semua beragam. Cara, pilihan-pilihan pasti penuh dengan keragaman. Inna sa'yakum lasyatta. Apa makna dari ayat ini yang bisa kita pelajari? Yang pertama sekali, jangan sakit hati ngelihat orang beda sama kita. Gak wajib orang harus sama semua, biarin aja. Ya. Ibu-ibu, gak ada yang hari ini gelisah perasaannya gara-gara lihat teman sebelahnya warna jilbabnya beda kan? Gak ada, beda semua, gak ada sama jilbabnya. Bapak-bapak gak ada yang sama bajunya, pecinya aja beda semua itu. Kita enggak soal, nyantai aja. Inna sa'yakum lasyatta. Tabiatnya manusia diciptakan berbeda-beda. Profesinya, kampungnya, keturunannya, asal-usulnya, semua beda-beda. Itu harus diterima sebagai bagian dari sunnatullah. Kemudian yang kedua, pastikan perbedaan-perbedaan itu benar dipersilahkan. Karena memang begitu sunnah kehidupan. Tapi kita jangan lupa bahwa silahkan berbeda namun Tuhannya tetap satu yaitu Allah. Teladannya tetap satu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beda guru ngajinya, beda madrasahnya, beda majelis taklimnya, enggak soal. Penting dia tetap nyembah Allah, tetap bernabikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oh, kerjanya ada yang ke gunung, ada yang ke lautan, ada yang di udara, tetap selama Tuhannya Allah, nabinya Muhammad enggak soal. Rahimakumullah. Ya. Maka kita mencari pertemuan di situ. Jadi bahaya kalau orang itu belum apa-apa udah ngegeng, kan? Ngegeng kalau bahasa anak sekolahan itu. Ngegeng. Teman satu kelas, teman satu RT, teman boleh aja tapi bukan enggak boleh dijadikan sebagai alasan permusuhan. Khalas, inna sa'yakum lasyatta. Yang ketiga, makna dari inna sa'yakum lasyatta, kita harus berusaha karena sa'i berjuang. Jangan sampai diam aja, karena aslinya manusia semua berbuat. Kok kita enggak masuk dalam kelompok manusia yang berbuat, nanti jadi masalah. Al harakah barakah. Harus ada yang kita lakukan selama bernyawa, selama sehat. Kapan diam? Kalau udah sakit. Makanya disebut orang sakit sakitun, ya kan? Apa arti sakitun? Bahasa Arab, diem. Orang sakit ngomong mulu, nyebelin kan? Iya. Orang sakit, diem. Udah istirahat aja, zikir-zikir. Ya.
Selama bernyawa sehat maka berbuat. Jangan diam. Inna sa'yakum lasyatta. Dan jangan terpaku dengan satu aktivitas saja. Sahih? Banyak kan sekarang kayak Bapak Ibu ini yang hadir ngaji ini aslinya kan bukan santri ini. Ini kan bukan kumpulan santriwan santriwati kan? Bukan, semuanya punya profesi masing-masing, punya kesibukan masing-masing, punya keluarga masing-masing. Tapi nggak pernah berpuas diri. Ini libur saya ngaji. Libur hadir majelis ilmu. Itu bukti bahwa pelan-pelan kita sudah mulai berusaha untuk menjalankan instruksi dari ayat ini. Inna sa'yakum lasyatta. Dan keragaman aktivitas itulah yang membuat hidup tambah hidup. Cepat mati kita kan. Kalau selalu melakukan hal yang sama bertahun-tahun, mirip orang di penjara kan? Iya. Lakukan banyak hal baru. Hal baru yang baik, hal baru yang bermanfaat. Inna sa'yakum lasyatta. Nah, sekarang baru kita masuk ke inti dari tema kita hari ini agar hidup tidak bermasalah. Fa amma man a'ta wattaqa. Ya. Wa amma fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. 3 hal. A'ta, badlu al-ata, berjuang agar bisa memberi. Ittaqa, menjaga diri dengan takwa, memproteksi kehidupan dengan ketakwaan. Saddaqa bil husna, membenarkan yang baik-baik. Apa itu yang baik? Islam baik, maka benarkan Islam. Jangan katakan Islam gak baik. Pahala baik, maka benarkan. Itu namanya saddaq, membenarkan. Ya, jangan ragu-ragu. Karena keraguan itu tidak menghasilkan apa-apa. Ya, ibu-ibu mau masak ragu-ragu, ini masak enggak. Ya udah, anak-anak enggak makan. Tiba-tiba udah maghrib. Masak aja bismillah. Mau enak enggak enak itu terserah. Enggak boleh ragu-ragu. Saddaqa bil husna. Kita udah belajar Islam dari kecil. Nah, sekarang ada yang terus-menerus memang berupaya untuk membuat hati umat Islam ragu dengan agamanya sendiri kan? Macam-macam tuduhan dialamatkan kepada umat ini dengan berbagai isu. Ya. Terakhir yang mendunia itu Islamfobia akhirnya. Mereka mulai sangat berhasil karena berhasil membuat dunia ketakutan dengan Islam. Bahkan orang Islam sendiri takut sama Islam. Terjadi itu. Orang tua khawatir anaknya terus-terusan belajar agama. Nanti besarnya mau makan apa kamu nak? Katanya gitu. Ya kan? Orang tua sebel lihat anaknya pakai sarung mulu ke masjid, gamis lagi. Gimana sih? Kayak aki-aki gitu. Malah dikatain anaknya. Ya kan? Itu terjadi rahimakumullah. Enggak suka. Ya, ada orang baca Quran habis subuh, pantesan miskin, ngaji mulu. Itu terjadi rahimakumullah. Itu fakta itu. Ya. Jadi berhasil kampanye mereka untuk menghadirkan keraguan terhadap Islam, bahkan terhadap umat Islam sendiri. Umat Islam ragu dengan agamanya sendiri, tidak lagi saddaqa bil husna. Nah, makanya kita perlu baca lagi Quran. Dan agama ini enak sekali, terbuka, boleh didebat, boleh didialogkan. Sekarang sebutkan hal yang meragukan, kan begitu kan? Ucapkan aja. Enggak tabu kok dalam Islam, ucapkan. Sama kayak orang bilang gini, Pak, enggak tabu gimana? Emang boleh kita nanya Tuhan diciptakan oleh siapa? Nah, boleh enggak, ibu-ibu? Kan ada hadis Nabi kan? Kata Nabi SAW, engkau lihat sesuatu, engkau bertanya, siapa penciptanya? Sampai kepada Allah, Allah penciptanya. Maka kemudian engkau masih bertanya, terus Allah siapa yang ciptakan? Kata Nabi, berhentilah agar setan tidak masuk ke dalam pikiranmu. Nah, bagi yang pikirannya lemah, ya kan? Kan ada dalilnya. Apa jawaban kalau ada pertanyaan,
Tuhan siapa yang ciptakan? Apa jawabannya Bapak Ibu? Boleh nggak nanya itu? Boleh lah. Orang nanya doang, masa nggak boleh? Tapi apa jawabannya? Bapak Ibu kalau anaknya nanya gitu jawabnya apa? Hah? Pasti istighfar, astagfirullahaladzim, istighfar gitu ya. Kata anaknya, ya kita nanya malah disuruh istighfar. Jawab aja, laisa kamitslihi syai'un. Selesai masalahnya. Tuhan itu tidak seperti apapun. Khalik itu tidak seperti makhluk. Kalau makhluk diciptakan, maka Tuhan nggak boleh diciptakan, iya kan? Selesai masalah. Kalau Tuhan juga masih diciptakan, maka itu bukan Tuhan namanya. Berarti ada lagi Tuhan di atasnya. Yang namanya Tuhan tidak boleh memiliki kesamaan dengan makhluk dari aspek apapun. Jika makhluk diciptakan, maka Tuhan tidak diciptakan. Selesai sudah. Jadi bukan tidak ada pencipta Tuhan, cuman Tuhan tidak boleh diciptakan karena dia Tuhan. Laisa kamitslihi syai'un, itu bunyi ayatnya. Tidak seperti apapun. Maka selesai sudah semuanya kan? Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan segede apa ya? Terus dia lihat tangan dia, kayak tangan gua enggak ya gini apa? Enggak boleh sama dengan tangannya makhluk. Tapi punya tangan enggak? Punya, orang Allah bilang ada tangan kok. Tapi kayak apa bentuknya? Allah aja yang tahu. Kita enggak usah nerka-nerka. Wajah, cuma Allah yang tahu kayak apa wajahnya. Tamam? Arsh, singgasana. Dia merasa punya kursi gede. Duduk pengantin kan, kayak duduk di singgasana tuh. Wih, gini kali ya? Enggak boleh begitu. Tuhan tidak sama dengan makhluk. Rahimahullah. Kelas saddaqa bil husna, jangan ragu-ragu, jangan ragukan sedikit pun dari agama ini, maka ucapkan, jangan ragu-ragu, ucapkan. Kalau ada orang, Anda itu Islam gimana sih? Emang Anda kira Anda udah benar banget? Menurut saya sih benar banget. Mau salah gimana? Orang Tuhan yang saya sembah nyiptain Anda, nyiptain saya, nyiptain bumi, nyiptain langit, nyiptain semuanya. Udah gitu Al-Quran usianya 14 abad. Sampai detik ini nggak ada satupun informasi Al-Quran yang nggak akurat. Bahkan Al-Quran ditinjau dari perspektif ilmu pengetahuan, Al-Quran menunjukkan, membuktikan bahwa dirinya tetap benar. Ada kitab suci lain yang seperti itu? Nggak ada. Masya Allah, jangan ragu-ragu. Yakin, seyakin-yakinnya. Allah, Al-Haq, Nabi. Al-Haq, apa mana Al-Haq? Puncak kebenaran, mutlak benarnya. Kebenarannya nggak bisa didebat, bukan nggak bisa didebat, nggak boleh didebat, boleh didebat, tapi pendebatnya pasti selalu kalah. Apa yang mau kita debat soal akhlak Nabi coba? Temukan satu saja aib cacat pada akhlak Nabi. Nggak ada. Ada. Mereka menulisnya dalam artikel, jurnal, kemudian dimuat. Editornya orang yang tidak fair dengan Islam. Tapi begitu itu disampaikan di forum para pakar, maka kemudian penulisnya pasti terdiam. Karena ternyata menyembunyikan banyak fakta tentang kemuliaan Nabi SAW dalam rangka memunculkan aibnya. Ya kan? Contoh yang umat ini kadang-kadang takut-takut bahasnya. Nabi istrinya banyak. Berarti ngejar syahwat. Emang benar? Emang ada orang ngejar syahwat nyarinya nenek-nenek? Ada? Ya nggak ada lah. Ngejar syahwat kayaknya perawan lah. Lebih muda, minimal sebanteran usianya. Lah ini nikah sama nenek-nenek mulu. Istri pertama aja selisih 15 tahun. Mana ada anak muda idolanya Mekah. Nikah sama perempuan lebih tua 15 tahun. Mana mungkin kejar syahwat kayak gitu? Gak mungkin, walaupun ada di sebagian orang, oh janda itu lebih luar biasa. Ya enggak, janda selisih 15 tahun kali. Nikah kedua lebih tua lagi. Rahimakumullah. Usianya hampir dalam sejarah itu 62 tahun. Masih ada cakepnya enggak ibu-ibu 60-an tahun itu? Ada sih. Dilihat dari jarak 50 meter kan?
Masya Allah Rasulullah SAW. Jangan takut-takut, jangan ragu-ragu. Bahas saja, bahas. Tapi detail bahasnya. Detail bahasnya. Rahimakumullah. Banyak yang diserang tentang Nabi SAW. Perang. Kalau memang katanya pecinta damai, kok banyak banget perangnya. 10 tahun di kota Madinah tercatat hampir 70 kali lebih perang katanya. Terus diam aja. Dibunuh, diam aja. Kota Madinah diserang, baca dong semuanya alasan kenapa Nabi berperang. Ternyata semuanya karena pengen diserang kota Madinah. Sahabat Nabi dibunuh, Nabi ngirim surat, ngirim utusan, dibunuh, dipenggal lehernya. Alasannya akurat. Dan Nabi gak pernah ngajak sahabatnya untuk bunuh diri. Apa fakta sejarahnya? 10 tahun berperang, dalam jumlah perang yang cukup banyak, jumlah sahabat Nabi yang syahid dalam peperangan yang Nabi hadir dalam perang itu bisa dihitung jari. Masya Allah. Cuma belasan orang yang syahid. Ya, yang Nabi hadir dalam perang itu. Rahimakumullah. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak tentang Islam yang harus terus-menerus kita pelajari agar kita mampu shadaqah bil husna. Nah, sekarang 3 hal. Nomor satunya berbagi. Ini jadi masalah kan? Harusnya nomor 1 itu beriman atau berislam. Kenapa berbagi? Akta. Karena berbagi itu bukti iman dan Islam. Kita nggak sanggup berbagi kalau nggak beriman. Karena udah pasti penerima pemberian itu bukanlah orang yang lebih kaya dari kita, benar kan? Du'afa kan? Penerima pemberian pasti du'afa lah. Lah masa kita berharap dia suatu hari akan membalas itu? Nggak mungkin. Makanya nggak ada harapan duniawi dari aktivitas berbagi. Mau dapat apa? Orang itu makannya susah, hidupnya susah. Kenapa kita tetap berbagi? Selalu berbagi. Bukti percaya sama Allah. Allah yang akan balas saya. Masya Allah. Maka nomor satunya berbagi. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang menyampaikan kualitas iman. Kualitas iman itu terlihat dari keberanian kita untuk tetap berbagi dalam keadaan apapun. Aqta. Maka keluarga bahagia karena aqta, masyarakat bahagia karena aqta, semuanya bahagia karena aqta. Bukti iman. Ya, baca sejarah kehidupan Nabi bersama sahabatnya. Yang paling banyak berbagi yaitu sahabat-sahabat yang kualitas imannya luar biasa kan? Para muhajirin yang masuk Islam dari sejak di kota Mekah. Abu Bakar luar biasa berbaginya. Umar, Abdurrahman bin Auf dan yang lain-lainnya. Kualitas iman mereka yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat omongan Abu Bakar? Enggak ada sisa apa-apa, aku sisakan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku. Itu kan suara iman itu. Masya Allah. Jadi mudah Bapak Ibu, kalau kita pengen ngukur iman, karena kan nggak ada alat ukuran iman kan, nggak ada kan kita ke rumah sakit deteksi kualitas iman terus dipasang di dada alatnya, nggak ada. Deteksi kualitas iman, cek berapa banyak yang sudah berani kita berikan kepada orang lain. Itu aja deteksi kualitas iman itu. Ada kan sebagian dia baru menjawab pertanyaan itu terus ingat, oh iya ya dulu saya berbagi tapi sekarang udah enggak lagi. Berarti dulu imannya bagus sekarang udah enggak, gitu aja. Karena ada orang berhenti berbagi karena berbagai alasan. Saya kecewa, saya apa. Ini berarti imannya bermasalah. Ngapain kecewa, orang pahalanya terukir indah di sisi Allah kok. Benar enggak? Saya ngasih duit ke orang 100.000, saya enggak kenal karena kasihan, kelihatannya dia lapar. Udah gitu habis ngasih 100.000, nggak taunya tuh orang pergi ke warung beli khamr, iya kan?
Ada setengah jam ketemu lagi mabuk. Kecewa nggak? Normal, kecewa kan? Kecewa apanya nih? Kecewa apanya dulu? Kecewa karena memberi atau harusnya cukup kecewa karena kenapa sih dia mabuk? Itu tok, nggak boleh kecewa karena memberi, kan pahalanya udah terukir. Apa urusannya? Kalau perlu jangan mabuk, dirobek-robek tuh uang dibuang juga kita pahalanya udah dapet. Benar nggak? Soheh? Itu iman itu. Kan nggak kelihatan pahala. Maka tenang. Tadi ngasih 100.000, setengah jam kemudian yang nerima nggak tanya beli khamar mabuk. Kecewa sama, kok dia bermaksiat sih. Uang saya nggak masalah, orang saya udah dapat pahalanya kok. Ya, jalan 1 jam, ketemu lagi orang butuh, kelihatannya lapar, bagi lagi nggak? Nanti ya. Sekarang berarti nambahin, betul nggak sih, bang? Gunain untuk yang bermanfaat ya. Nambah nasihat ya kan? Beneran setengah jam kemudian mabuk lagi, kecewa nggak? Tetap nggak masalah. Cuman lah kok mabuk sih? Itu kan haram. Tapi sayanya duit saya udah jadi pahala, nggak soal. Terus mau berbagi. Sementara ada orang berbagi, sekalinya berbagi banyak banget, bisa bangun masjid. Udah gitu nggak pernah berbagi lagi. Kenapa? Kok saya nggak dijadiin ketua DKM? Itu ada yang kayak gitu. Jadi dia pikir pahala itu ketika dia dimuliakan oleh manusia yang lain, padahal bukan. Pahala itu di sisi Allah. Selama yang diberikan itu harta yang halal, diberikan dengan niat yang ikhlas karena Allah, maka pahalanya sempurna. Soalnya kan ibu-ibu kita bikin ilustrasi ekstrim aja sekalian. Ada maket masjid, panitianya datang ke rumah, bawa RAB-nya semuanya sekian rupiah dibutuhkan. Beliau nyumbang, tuntas, udah ini semuanya, nggak perlu lagi minta kemana-mana, bangun ya. Tuh masjid nggak pernah jadi, uangnya raib di bawah panitia. Yang nyumbang dapat pahala nggak? Dapat. Sempurna nggak pahalanya? Sempurna. Sempurna. Kan hadis Nabi itu, bangun masjid maka Allah bangunkan rumah untuknya di surga. Sempurna. Terus tapi kan nggak ada masjidnya. Masjidnya nggak ada dalam perspektif dunia, tapi masjidnya hadir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia memberikan dengan ikhlas untuk Allah. Makanya a'ta rahimakumullah, itu ukurannya Bapak Ibu, ukurannya itu. Maka kita nggak bisa, ayat ini ngajari kita apa? Nggak boleh belum apa-apa sudah ngambil posisi saya sholat aja, yang sedekah ada lagi orang lain. Itu nggak tepat seperti itu. Siapapun kita pasti ada yang bisa kita berikan kan? Pasti. Lah kita pasti punya lah, walaupun sedikit. Ya, maka belajarlah, berusahalah untuk terus bisa memberi. Rahimakumullah. A'ta. Kemudian yang kedua, ittaqa. Berusaha untuk memproteksi diri. Ya. Dia ingin agar terlindungi kebahagiaannya. Maka ada premi yang harus dibayar, yaitu lakukan yang diperintah, tinggalkan yang dilarang. Itu aja preminya, agar bisa mendapatkan asuransi jaminan kebahagiaan dunia akhirat. Jangan lakukan sesuatu yang dilarang dan jangan tinggalkan sesuatu yang sudah diperintahkan. Oh, berinovasi boleh nggak? Oh, boleh banget. Yang penting nggak melanggar rambu-rambu perintah dan larangan dari Allah, itu aja. Dan banyak umat ini melakukan inovasi. Ini kan di masjid inovasi semua. Emang ada samanya masjid ini sama masjid Nabi dulu? Sama sekali nggak ada. Lantainya udah berkarpet, zaman Nabi enggak. Dindingnya tembok, ada besinya di dalam, zaman Nabi enggak. Ruangannya berpendingin, zaman Nabi enggak. Apa lagi? Pakai pengeras suara, zaman Nabi enggak. Ada sitar, zaman Nabi enggak. Ini semuanya enggak ada zaman Nabi. Tahu nih, ini masjid umat mana nih? Masjid umat Islam juga kan? Pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti inovasi enggak masalah. Toh ini enggak ada rambu-rambu syariat yang dilanggar. Sama sekali enggak ada yang dilanggar. Allah. Dan Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Silahkan kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian sendiri. Yang penting perhatikan rambu-rambunya saja. Ittaqa. Nah, maka
kita begitu ketemu instruksi dari Allah harus dilakukan, berjuanglah untuk melakukannya. Jangan disepelekan. Karena jika enggak dilakukan, hidup kita pasti enggak tambah mudah. Jika ketemu dengan larangan, kata Allah jangan, maka jauhi, jangan malah didekati. Karena jika didekati dan dilakukan, larangan Allah itu pasti berujung masalah. Yang terakhir, sadaqah bil husna. Benarkan Islam sebenar-benarnya. Sekuat tenaga, sekuat hati, sekuat pikiran, sekuat perasaan. Katakan Islam benar semuanya dari A sampai Z. Nah, terus kita dengar isu ada bagian Islam yang diserang. Belajar lagi. Ini kok ada isu begini ya? Gimana cara menjawabnya? Tapi selalulah berangkat dari keyakinan Islam satu-satunya keyakinan tanpa cacat. Al-Quran dan Nabinya. Kalau umatnya ya adalah kan umatnya manusia biasa. Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW tanpa cacat, sempurna. Kelas rahimakumullah, itu 3 hal agar nuyassiruhu lil yusra, kata Allah. Kami mudahkan ia untuk mudah. Apa itu yusra? Yusra itu 2. Khair, sa'adah, baik dan bahagia. Jadi kalau sesuatu itu baik aja tapi enggak menghadirkan kebahagiaan, itu bukan kemudahan namanya. Atau sesuatu itu membahagiakan tapi enggak baik, itu juga bukan kemudahan. Kemudahan itu khair dan sa'adah. Usr, kesulitan. Syar, syaqawah, buruk dan menyengsarakan. Nah, kalau 3 hal ini dilakukan, selalu berbagi, selalu ingin memproteksi diri, berjuang agar bisa melakukan apa yang diperintah, berjuang agar bisa menjauhi apa yang dilarang, dan kemudian selalu yakin membenarkan apa yang dari Allah, apa yang dari Nabi, maka hidup ini akan baik dan hidup ini akan membahagiakan, menyenangkan. Ya kan? Maka senyumnya bukan senyum kepura-puraan. Ada kan senyum dalam duka, gimana itu? Gak enak banget ya. Iya, senyum sungguhan jadinya. Syaratnya 3 aja, berbagi-bagi terus, takwa dan yakin seyakin-yakinnya sama Allah dan Rasulullah SAW. Nah kemudian sebenarnya nggak perlu lagi disampaikan oleh Allah, tapi untuk menegaskan agar kita nggak salah dalam memahaminya, apa yang harus ditinggalkan? Yang harus ditinggalkan ini kalau tetap dilakukan, kita akan hidup dalam syar dan syakawah, keburukan dan kesengsaraan. Apa saja itu? Wa ammamam bakhila. Bakhil berarti lawan a'ta kan? Bakhil. Enggak mau ngasih, enggak mau berbagi. Bakhil. Maka kalau untuk berbagi itu jangan lihat kita masih punya apa, tapi beri aja. Maksud saya gini, misalnya gini. Nah, ini ada orang haus nih. Ya kan saya ada dikasih minum 1 gelas. Terus ada yang haus, pengen minum. Ya udah kasih aja. Enggak usah dipikir dulu. Nah, kalau saya kasih, terus ntar kalau saya haus saya minum apa dong? Itu orang bakhil tuh. Dia mikir dulu. Kalau dia ada langsung ngasih aja. Loh ntar Anda gimana? Lah kan ada Allah yang ngurusi saya. Orang saya memberikan karena Allah kok. Maka berikannya karena Allah. Ya kan? Beda kalau kita ada kewajiban. Misal nih Bapak Ibu perhatikan, saya dikasih minum nih, tapi sama yang ngasih bilang ini, Pak ini minum buat istri sama anak-anaknya ya, gitu. Udah gitu ada orang lain butuh, loh ini kan amanah, saya harus serahkan kepada yang berhak menerimanya, mohon maaf jadi saya nggak bisa berikan itu. Tapi kalau udah sepenuhnya jadi milik kita dan kita masih mikir, itu namanya bakhil. Ya Bapak Ibu, jadi nanti jangan punya orang juga langsung dikasih ke orang lain, ya enggak lah. Ya, pastikan dulu itu sepenuhnya sudah jadi milik kita. Ibu berlaku buat ibu-ibu, Bu. Ya, jangan salah kaprah ibu kasih kata suaminya, ini Bu, duit buat belanja makan siang. Nah, sama si ibunya ada pengumpulan dana, infak, bangun masjid. Jadi semuanya dikasih. Terus besoknya kita enggak makan kata suaminya. Lah kan duitnya diinfak. Istri enggak amanah namanya ini. Ya hati-hati ya. Jadi yang boleh dibagi itu yang sepenuhnya sudah jadi milik kita. Kalau titipan jangan dikasih ke orang lain. Kelas?
Wa amma man bakhila. Ini menuju kesulitan. Faktor pertamanya bakhil, enggak mau berbagi. Yang kedua, istaghna. Istaghna itu lawan ittaqa. Kalau ittaqa menunjukkan kita butuh sama Allah. Kenapa kita nurut Allah? Karena kita butuh Allah. Sohe, lihat kan? Zaman dulu saya nggak lihat itu. Sekarang sudah mulai rame. Pejabat cium tangan pimpinannya atau atasannya. Terjadi kan sekarang? Cium. Pasti itu yang nyium tangan itu, walaupun dia tinggi juga derajatnya, tapi dia di bawah yang dia cium kan? Nggak pernah kebalik kan? Nggak ada komisaris cium tangan direksi, itu nggak kejadian itu. Tapi sebaliknya ya. Di semua level, mau di pemerintahan maupun di swasta, ini menjadi pemandangan lumrah sekarang. Ada apa sih sebenarnya? Nurut itu dianggap sesuatu yang menyelamatkan kepada pihak yang lebih tinggi, kepada pihak yang lebih berkuasa. Soheh, anehnya kenapa kalau ke Allah enggak ya? Ittaqa itu, orang bertakwa itu, karena dia khawatir kalau enggak nurut sama penguasa jagat raya, dia pasti celaka, maka dia nurut. Lah orang istaghna merasa enggak perlu nurut. Istaghna kan dari kata ghani, kaya. Apa makna kaya? Enggak butuh Allah. Maka dia nggak mau nurut. Ngapain, buat apa Allah? Toh saya bisa dapat duit tanpa harus sholat. Nggak ngaruh orang saya puasa sunnah tapi nggak ada tuh rezeki saya dari puasa. Akhirnya dia nggak nurut. Istaghna. Merasa nggak butuh sama Allah. Apa yang dilupakan? Di antaranya apa yang Allah sampaikan di awal ayat kan, di awal surat. Dia nggak pernah memperhatikan kenapa bisa terjadi malam, nggak pernah memperhatikan bahwa dia butuh matahari dan matahari itu sumbernya Allah bukan manusia. Sampai hari ini dia lupa bahwa hanya Allah yang bisa selalu menciptakan laki dan perempuan. Ada yang mencoba untuk menggali ayat wa ma khalaqadz dzakara wal untha secara lebih mendalam. Mereka cerita apa? Manusia lupa bahwa manusia ketika menerbitkan suatu produk, nggak mudah untuk menerbitkan produk maskulin dengan feminim kan? Ada nggak? Kita beli apa misalnya beli kendaraan. Oh karena yang belinya laki-laki maka sudah disiapkan ini khusus buat pembeli buyer laki-laki. Kalau yang belinya ibu-ibu, oh ini kalau ibu-ibu yang seperti ini. Ada, tapi nggak semua produknya kan? Lah bayangkan ini produknya sama-sama bernama manusia. Sama-sama punya sepasang mata, telinga, hidung, lisan semuanya sama. Tapi beda banget antara perempuan dengan laki-laki, antara zakar dengan untha. Allah karim. Ya, maka istaghna. Kita nggak bisa merasa, kita nggak boleh merasa tidak butuh kepada Allah. Nah orang yang pada akhirnya hidupnya jadi susah karena merasa nggak butuh lagi sama Allah. Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan yang baik, mendustakan Islam, menganggap Islam itu nggak penting. Bisa nggak ini terjadi terhadap orang Islam? Bisa banget. Jadi orang Islam mengadopsi ketiga sifat tercela ini. Gak pernah mau berbagi dengan alasan dia gak punya duit, gak cukup dan sebagainya. Merasa gak benar-benar butuh sama Allah walaupun dia sholat. Ini sholatnya gak penting, khusyuk dan sebagainya. Dan kemudian gak sepenuhnya membenarkan agama ini. Apa contoh orang yang gak sepenuhnya membenarkan Islam? Contohnya orang yang gak suka digaungkan isu Islam dalam semua aspek kehidupan. Oh, udah jangan bawa agama lah. Ini kan kita sedang bahas bisnis misalnya. Ya, udah jangan bawa isu agama dulu. Ini kan sedang bahas ini. Ya. Mengerikan rahimahullah. Karena agama itu harusnya dipersilahkan masuk dalam semua aspek kehidupan. Karena kita kalau mati sedang nggak bawa agama, terus mau waktu mati nggak disolatin, lagi rapat nih, ya kan? Tuh, dia jadi pimpinan rapat, dia bilang bapak-bapak, mohon maaf karena ini isu di luar konteks keagamaan, maka mohon tidak membawa dalil agamanya sama sekali. Habis ngomong itu sakaratul maut. Terus sama peserta rapat, jangan kita bawa ke masjid, lempar ke kali aja, boleh nggak? Lah kan tadi jangan bawa-bawa agama, lagi ngomongnya bawa-bawa agama. Nggak mau kan? Tetap aja hubungi masjid, minta dimandiin, minta dikafanin, minta disolatin, minta dikebumiin. Terus karena jangan bawa-bawa agama, waktu dimasukin ke liang lahat cari aja yang barusan semalam mabuk, ada nggak? Gak usah bawa agama deh. Mana ada, pasti nyari ustadz kan? Ustadz tolong dong jenazahnya antum yang iniin. Masya Allah.
Hati-hati sekali ngomong, jangan bawa-bawa agama, karena kita nggak tahu mati kita kapan. Rahimakumullah. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan dia untuk susah. Orang seperti itu pasti akan terus susah hidupnya. Syar dan syaqawah, buruk dan penuh penderitaan, penuh kesengsaraan. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Nah, ayat berapa sekarang? 11. Nah, ayat 11 itu balik ke fa'amma man a'ta, maka adapun orang yang memberi. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. A'ta bakhila. Antara si yang mau memberi dengan si yang bakhil. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Hartanya tidak akan membuat ia kaya, tidak akan bermanfaat untuknya saat ia taradda. Taradda itu ulama ada yang menyebutkan taradda itu saat halak, binasa, maut, meninggal, qabr, kuburan, jahannam, neraka jahannam. Itu enggak bermanfaat kan? Harta yang dibakhilkan emang bermanfaat? Enggak sama sekali. Tapi harta mana yang bermanfaat? Yang diberikan. Yang diberikan. Suami punya harta yang diberikan untuk istri anak-anaknya. Bermanfaat itu untuk suaminya. Jadi suami punya harta diumpetin dari istrinya. Ya enggak bermanfaat. Enggak bisa memberinya pahala sama sekali. Ya, anak punya harta banyak, dia bantu biaya kehidupan orang tuanya, jadi bermanfaat. Ya. Jadi harta yang diberikan itulah yang bermanfaat. Yang disimpan ya enggak ada manfaat. Ada yang nanya gini, kalau ada orang meninggalkan banyak sekali harta warisan, bermanfaat enggak? Bapak Ibu ada enggak pernah dengar dalil yang banyak warisannya maka banyak pula pahalanya? Pernah dengar dalil itu? Enggak ada kan? Enggak ada. Karena manfaat dari warisan itu sebenarnya buat siapa? Bukan buat si yang meninggal, tapi buat ahli waris yang menerima, itu manfaatnya. Lalu yang meninggal apa manfaatnya? Maka enggak diharamkan punya banyak warisan, sama sekali enggak diharamkan. Tapi dengan menyengaja untuk numpuk warisan itu masalah. Numpuk warisan dan kemudian dipraktekkan dengan cara bakhil. Jadi tidak berbagi karena saya sedang mengumpulkan warisan sebanyak mungkin. Harusnya terkumpul aja warisannya, nggak ada masalah kan? Ya mungkin karena rezekinya banyak tapi beliau nggak bakhil, nah, itu yang mulia. Rahimakumullah. Maka cita-citanya harusnya apa? Tentang harta. Bukan sebanyak mungkin mengumpulkan, tetapi sebanyak mungkin memberikan. Itu cita-cita kita terhadap harta. Tapi kan sebagian besar orang sebanyak mungkin mengumpulkan masih, bukan sebanyak mungkin memberikan. Harusnya bahagia kalau sudah bisa memberi banyak, bukan bahagia kalau sudah bisa mengumpulkan banyak. Terus dikumpulin buat apa? Semuanya celaan kan? Wailun likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah, yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya. Gak masalah kekumpul, kan memang ada orang terbuka pintu rezekinya. Kerja setengah hari penghasilannya kayak orang kerja setahun. Dan itu terus berlanjut berpuluh tahun dalam hidupnya. Luar biasa. Tapi jangan pernah tiba-tiba niatnya berubah untuk mengumpulkan. Pasang niat untuk memberikan. Karena Allah sampaikan di sini wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Harta yang dikumpulkan enggak memberikan manfaat apa-apa. Berikutnya, inna alaina lal huda. Sungguhnya kamilah yang bertanggung jawab untuk memberikan hidayah. Menyampaikan arah mana yang benar, mana yang salah. Inna alaina lal huda. Kami di situ maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Inna alaina lal huda. Ini ayatnya pendek tapi tegas. Jadi bukan kita yang bertanggung jawab untuk menghidayahi diri kita sendiri. Kita nggak perlu pusing-pusing cari tahu ini bagaimana caranya, mana yang benar, mana enggak usah.
Cukup berpedoman saja kepada Al-Quran, kepada keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan sekarang banyak orang dipusingkan ya. Ini caranya bagaimana ya? Ini biar benar, maka kita rumuskan ini. Iya sih, ada banyak hal-hal yang sifatnya inovatif. Tapi kalau berbicara tentang arah hidup secara umum, maka panduannya sudah ada. Ya kan? Tinggal dilaksanakan aja. Begitu ada yang diperintahkan, udah pasti itu baik. Udah gak usah pusing-pusing lagi. Allah gak pernah menyuruh hambanya untuk melakukan yang gak baik. Jadi kan ada peringkat. Tingkatan perintah kan ada. Wajib, sunnah. Kenapa Allah wajibkan? Karena itu yang paling baik. Kenapa Allah sekedar sunnahkan? Karena itu tidak lebih baik dibandingkan yang diwajibkan. Maka sholat 5 waktu wajib. Ada qabliyah ba'diyah jadi sunnah. Dan kita selalu diminta untuk dahulukan yang wajib. Ya. Di rahimakumullah, begitu cara kita memandang apa yang Allah SWT perintahkan. Ya kan kita selalu mencari yang baik dalam hidup ini. Nggak ada kan orang nyari yang buruk. Yang baik itu ada pada perintah Allah. Yang buruk itu ada pada yang dilarang oleh Allah. Maka begitu kita berhasil melakukan yang diperintahkan, merasa baiklah, nggak ada masalah, dan itu kemuliaan. Iya kan? Sahih? Merasa mulia karena Allah berhasilkan kita melaksanakan ibadah itu tepat. Yang nggak tepat itu adalah merasa mulia karena diberikan rezeki yang berlimpah. Itu nggak tepat. Idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Diuji oleh Allah, diberikan rezeki yang berlimpah, terus dia ngomong, Rabbku memuliakanku. Oh enggak. Enggak ada orang, alhamdulillah saya dimuliakan Allah, rezeki saya banyak banget. Oh enggak, Anda salah. Orang tidak dimuliakan dengan rezeki yang berlimpah. Ukuran orang dimuliakan Allah ketika ia dimampukan untuk beribadah. Ketika ia dimampukan melaksanakan yang diperintah, dimampukan untuk meninggalkan yang dilarang. Itu namanya dimuliakan Allah. Sekarang kan enggak gitu kan? Orang sering ngomong alhamdulillah dimuliakan Allah, duit saya enggak habis-habis. Bukan dimuliakan, itu dicelakakan jangan-jangan. Ya. Tamam, rahimakumullah. Inna alaina lal huda. Jadi udah Allah udah ngomong, kami yang bertugas memberikan hidayah. Ini Allah udah berikan hidayahnya, pedomannya. Lakukan. Kenapa diperintahkan? Karena itu baik. Jangan. Kenapa dilarang? Karena itu buruk. Tapi saya belum paham. Ya belajar aja. Makanya coba lihat. Bapak Ibu. Ini kita bicara secara terbuka saja. Coba lihat. Jujur saja. Silahkan kaji. Apa ada yang Allah wajibkan tapi memudaratkan? Pernah dengar misalnya ibu-ibu, ya Allah, Pak Haji itu meninggal. Kenapa? Kata dokter otopsi, kerajinan sholat malam. Pernah dengar nggak? Nggak ada. Nggak dengar kita. Nggak ada orang celaka binasa gara-gara ibadah, itu nggak ada. Sebaliknya ada kan? Orang celaka binasa gara-gara tetap melakukan yang dilarang Allah. Sahih? Overdosis, khamr, apalagi semuanya. Luar biasa Islam. Islam gak mungkin ngelarang kita sesuatu yang jelas-jelas baik buat kita. Gak mungkin. Begitu Islam ngelarang, pasti ada mudarat. Begitu Islam nyuruh, apalagi diwajibkan, pasti ada manfaat dan manfaatnya besar. Maka kenapa kita harus terus belajar. Inna alaina lal huda. Jadi gak usah repot-repot. Berikutnya, wa inna lana lal akhirata wal ula. Nah, jadi kan beda kan, ada alaina, ada lana. Alaina tugas kami, itu artinya. Yang ngomong Allah. Allah menugaskan dirinya sendiri untuk memberikan kita hidayah. Ya udah, kita nggak bisa nugasin Allah kan. Tapi Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk memberikan kita hidayah. Ya kita terimalah apa yang Allah berikan. Kita bersyukur dan kita nggak repot-repot lagi. Nah, sekarang pakai lana, hak kami. Lal akhirata wal ula. Kami berhak untuk disembah. Kami berhak untuk ditaati, untuk dituruti. Kami berhak untuk ditakuti. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Ya. Coba lihat, Allah saja begitu. Coba lihat 2 ayat ini Bapak Ibu.
ayat ini mengajari kita apa? Kewajiban dulu sebelum hak. Padahal emang boleh makhluk mewajibkan Khalik? Ya nggak boleh lah. Ini kan Khalik sendiri mewajibkan kepada zatnya yang maha agung kan. Inna alaina lal huda. Tugas kami memberikan hidayah. Padahal nggak ada yang menugaskan Allah, siapa yang berani? Ya. Setelah bicara kewajiban, Allah bicara haknya. Ya, Allah sudah laksanakan kewajibannya, padahal bukan kita nggak bisa ngajibin Allah apapun. Ya Allah berikan semua untuk kita yang bermanfaat dalam hidup ini, hidayah dan seterusnya. Kemudian harusnya kita penuhi hak Allah, ya kan? Untuk tidak syirik, untuk ikhlas beribadah kepadanya, untuk sepenuh hati menaati perintahnya, untuk dengan sangat ridha meninggalkan semua larangannya. Harusnya kan begitu. Idealnya seperti itu. Ya. Berikutnya, fa'andartukum naran taladza. Maka aku mengingatkan kalian. Ini ulama tafsir mengatakan ucapan ini bisa dari Allah atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tetap dari Allah, tapi apakah Allah menyampaikan sendiri atau Allah memesankan kepada Nabi untuk menyampaikan hal ini kepada umatnya. Fa'andartukum naran taladza. Aku mengingatkan kalian tentang api yang menyala-nyala, atau aku mengancam kalian dengan api yang menyala-nyala. La yaslaha illal ashqa. Ada ashqa, ada atqa. Ashqa fi muntaha asyaqawah. Atqa fi muntaha at-taqwa. Di puncak ashqa itu kan kesempitan, kesengsaraan. Itu di puncaknya namanya ashqa. Atqa di puncak ketakwaan. Ya. Nah sekarang siapa orang yang ashqa? Apa yang akan mereka alami? Masuk neraka. Tapi kita pengen tahu apa kesalahannya. Jadi ashqa, kadzab, tawalla, mendustakan dan berpaling. Itu pasangannya memang. Kalau sudah nggak percaya, pasti kita pergi kan? Soheh? Iya, kita kena ketemu orang. Kita nggak percaya sama orang itu. Apa mungkin kita berlama-lama mau ngobrol, mau nemenin ngopi? Ya nggak mungkin lah, orang kita nggak percaya kok. Maka kalau udah nggak percaya sama agama, pasti nggak betah berlama-lama dengan agama. Pengen ilustrasi dohirnya, mudah aja lihat aja di masjid. Yang cuma sholat tok belum selesai salam udah kabur, itu jangan-jangan nggak sepenuhnya percaya sama agama. Nggak betah berlama-lama. Tapi kalau dia percaya penuh, dia nggak pengen buru-buru. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dia masih duduk, masih mau minta lagi, nambah lagi. Ya Allah, kabulkan ya Allah istri, solehahkan ya Allah anak-anak, solehahkan. Ya Allah pekerjaan, berikan yang terbaik. Ya kan? Ya enggak? Emang betah duduk sama pembohong? Enggak betah. Seperlunya aja kan. Kalau kita tahu ada orang kalau ngomong pasti bohong mulu, seperlunya aja. Kalau perlu kita jauh-jauh lah, males. Tapi ada juga orang begitu ke masjid, ya enggak? Iya, Jumat aja begitu, yang udah jelas-jelas tinggal 3 kali Jumat dianggap kafir. Masuk Jumat kapan? Qomat, Pak, bukan azan, qomat, dia nunggu. Jika azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, alhamdulillah hari Jumat, qomatnya lama kata dia. Kan kalau hari biasa qomatnya cepat kan? Iya, paling 10 menit, 15 menit. Itu kalau hari Jumat lumayan, qomatnya setengah jam, nih nyantai ngopi dulu. Ngobrol-ngobrol dulu, nonton TV, buka Facebook. Begitu Allahu Akbar, syahadu, komat kita sholat. Belum selesai imam udah gitu ngomong apa? Pasti jalan sama CS-nya ngomongnya. Buruan coy, ntar kita duduk dekat pintu aja. Emang kenapa? Buruan, kalau nggak dapat Jumat berkah. Udahlah datang telat, targetnya Jumat berkah. Masya Allah. Terus orang begitu masih percaya sama Allah? Enggak sama sekali. Tapi dia sholat Jumat kok dia takut dikatain kafir. Itu aja. Kalau orang tinggalnya saudaranya Islam semua kok malu kalau dikatain kafir. Makanya dia sholat Jumat. Karena kalau dia percaya betah pasti pengen lama-lama. Mana kita kenal orang ini orang terpercaya dalam bidangnya. Pasti kita berlama-lama, ya kan? Ketemu dikenalin, wah ini orang paling hebat terpercaya dalam bidang apa gitu. Udah kita pasti duduk lama ngobrol. Wah senang sekali.
Masa terpercaya, agama ini terpercaya, Allah terpercaya, Nabi terpercaya, dia masuk ke masjid rumah Allah nggak betah berlama-lama, berarti nggak percaya, iya kan? Maka kita muhasabahi diri kita masing-masing, kita masih percaya sih nggak sebenarnya? Itu pertanyaannya. Sama juga kayak baca Quran, orang baca Quran, belum mulai baca udah ditandain mau berhenti di mana, gimana ceritanya itu? Baru juga dia buka mushaf, belum a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia buka dulu 2 lembar, ditandain. Baru a'udzubillah. Mana ada orang baca komik kayak gitu kan? Atau baca cerpen, baca buku, ya baca aja. Nanti berhenti aja. Ini enggak. Jadi dari awal udah enggak percaya. Rahimakumullah. Itu yang membuat kita enggak bahagia dalam hidup ini. Kita setengah hati ke Allah. Ya. Wasayujannabuhal atqa. Sementara orang yang paling bertakwa enggak begitu modelnya. Apa yang mereka lakukan? Yu'ti malahu yatazakka. Wah, unik. Allah kembali lagi kepada a'ta yang tadi, memberi. Dia memberi hartanya untuk menyucikan dirinya. Orang yang paling bertakwa itu justru orang yang paling merasa bersalah di hadapan Allah. Bapak Ibu, jadi kalau ada pertanyaan yang hadir di sini, siapa yang paling bertakwa nih? Yang pasti kita nggak ada yang tahu orang lain. Tapi tanyakan diri kita masing-masing, siapa yang paling saat ini paling merasa bersalah sama Allah? Dialah sesungguhnya yang paling bertakwa. Kan ya tazakka tuh, pengen bersih-bersih. Bersih-bersih dari apa? Dari dosa. Berarti yang paling bertakwa yang merasa paling banyak salahnya sama Allah. Iya kan? Maka kenapa coba lihat orang tuh wudu bener, sholat pelan, doa bener, betah jadi makmum, 5 waktu sehari semalam, baca Quran, berzikir, paling bertakwa. Padahal dalam hatinya apa? Dia paling takut salah saya banyak. Yang nggak ke masjid, yang merasa nggak punya salah, ngapain ke masjid katanya? Emang saya salah? Kata dia gitu kan? Ini merasa nggak perlu ke masjid. Ya, ibu-ibu nih pakai jilbab. Kenapa pakai jilbab? Merasa bersalah kan? Kalau sampai nggak pakai jilbab dibakar di api neraka. Ya, yang merasa udah benar, dia ngapain pakai jilbab? Ngapain? Emang ada yang salah dengan hati saya? Ya, emang ada yang salah dengan kelakuan saya? Dia merasa udah benar, maka nggak perlu untuk bertakwa lagi. Atqa wa sayjannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Jadi kenapa bersedekah? Karena ingin agar kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini penting sekali untuk digarisbawahi. Kita semua pengen bertakwa. Kita semua mau ketakwaan kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika mau diakui, tunjukkan apa yang Allah ceritakan di dalam ayat ini. Sering memberi hartanya karena ingin dosanya diampuni Allah. Tamam? Maka nggak ada kan? Nggak ada orang soleh yang pelit. Kalau ada orang soleh yang pelit, berarti kita salah nilai. Kita kira dia soleh, padahal enggak. Orang soleh itu nggak mungkin pelit. Orang soleh itu mudah sekali memberi. Apapun dia berikan, sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Makanya hati-hati sekali lagi Bapak Ibu. Yang kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, orang nggak sungkan-sungkan mengatakan, Pak, kalau saya kan porsinya sholat jamaah, saya ramein. Wah, saya tenaga siap, tapi kalau harta ya yang lain lah punya harta. Itu hati-hati dengan ucapan itu. Nanti beneran gak dikasih apa-apa sama Allah. Beneran dicabut semuanya rezekinya. Lah ngomong begitu, motor masih punya 2, rumah punya sendiri gak ngontrak, anak bisa sekolah, pagi sore, pagi siang malam masih bisa makan, di rumah masih ada perabot, masih ada TV, masih ada semua. Loh, kok ngomongnya Pak, saya bagiannya usaha, tenaga. Ayo silakan, ayo nyumbang. Dianya kagak nyumbang. Nah, itu musibah itu. Rahimakumullah. Maka memberi. Kalau memang pengen masuk dalam kelompok yang dianggap oleh Allah bertakwa, maka memberilah dengan niat untuk bersih-bersih. Bersih-bersih dari dosa. Berikutnya, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Jadi alasan pertama tadi, yatazakka. Ini orang bertakwa ketika memberi. Alasan kedua, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Orang yang bertakwa itu ketika memberi bukan karena dia menerima kebaikan dari orang lain lantas pengen balas budi, enggak.
Sering kan kita, ayo ngasih, kemarin beliau ngasih. Pengen balas budi itu baik gak? Banget. Kata Nabi dalam hadisnya, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Yang tidak berterima kasih sama manusia, berarti tidak berterima kasih kepada Allah. Berarti balas budi penting kan? Tetapi orang yang bertakwa tidak hanya berbagi untuk berterima kasih atas kebaikan orang lain, namun ia sering berbagi tanpa ada alasan atas kebaikan orang lain. Ini ngasih aja. Mau kenal, mau nggak kenal, ngasih. Itu bertakwa. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Karena kalau orang hanya balas budi, terbatas kan? Sangat terbatas. Apalagi niatnya jadi nggak sepenuhnya bersih. Pernah dikasih sama orang, nerima. Tiba-tiba suatu hari, saya pengen ngasih lah, dulu beliau baik banget sama saya. Ketika kemudian yang bersangkutan nggak pernah lagi memberi, ya dia nggak memberi lagi, berhenti kan. Jadi memberi karena berharap balasan duniawi. Yang bertakwa tidak pernah berharap balasan duniawi, ngasih aja. Balas budi baik dan harus. Jangan lupakan kebaikan orang lain terhadap kita. Tapi jangan lupa, jangan menunggu untuk berbuat baik, untuk berbagi sampai ada orang lain duluan yang mau berbagi. Lah, mulailah untuk berbagi. Terserah apakah orang itu pernah berbuat baik kepada kita atau tidak. Ya, itu kriteria kedua, cara berbaginya orang yang bertakwa. Yang ketiga, illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Hanya mengharap wajah Allah. Hanya mengharap wajah Allah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu berat. Yang tadi saya sudah berikan ilustrasinya kan. Kadang-kadang keluar kan dari lisan orang tua kan? Memberi untuk anaknya. Mana mungkin kita nunggu anak memberi untuk ayah baru kita memberi untuk anak, ya mati duluan ayahnya kan. Ya, kita dari anak kecil udah berbagi kan, kasih dia sekolah, kasih dia baju, kasih dia kamar, kasih dia semua. Berharap apa harusnya? Berharap pahala dari Allah. Makanya kadang-kadang orang tua yang hatinya nggak terkendali, keluar dari mulut emaknya atau ayahnya, ya Allah nak, tahu begini nggak ayah sekolahkan. Loh, kok bisa? Ada lagi, ya Allah nak, tahu begini nggak dibeliin kendaraan. Man, jangan diucapkan lagi kan, pahalanya udah terukir. Ya. Yang keempat, wala saufa yarda. Kapan ia ridhonya orang yang bertakwa itu? Ridhonya di akhirat. Maka dia nggak ada repot mencari ridho di dunia. Ya, jadi nggak buru-buru berharap segera menikmati hasil dari pemberian dia semasa di dunia ini kan. Ya. Nah ini oleh sebagian ulama mengatakan maka enggak sepenuhnya tepat kalau ada persepsi jika ingin kaya maka banyak-banyaklah berbagi, itu enggak. Nah, kan ada orang kadang duitnya dikit nih, rezekinya terbatas, terus saya pengen kaya, ya udah berbagi sebanyak-banyaknya, kasih aja semuanya. Motor cuma satu, ya udah sedekahin. Rumah cuma satu, sedekahin. Kita ngontrak aja. Biar apa? Biar kita punya rumah lebih besar. Itu teori yang keliru menurut ayat ini. Karena ridho yang dikejar itu harusnya akhirat, bukan sekarang. Jadi yang bikin hati kita tentram itu nanti di akhirat. Jadi kalau mau pengen kaya ya kerjalah, bukannya bersedekah. Bersedekah itu tujuannya akhirat. Nah, pengen banyak duitnya di dunia, kerja sungguh-sungguh, profesional dan sebagainya. Begitu ya Bapak Ibu, kajian kita tentang surat Al-Lail ya, agar hidup tak bermasalah. Maka berbagilah, karena itu bukti iman, tanpa perlu menunggu ada orang yang berbuat baik kepada kita. Kemudian yang kedua, bertakwalah, lakukan saja apa yang Allah suruh, karena Allah nggak mungkin nyuruh kita melakukan yang buruk, dan tinggalkan yang Allah larang, karena Allah nggak mungkin melarang kita melakukan yang baik. Kalau baik pasti nggak dilarang, disuruh. Itu namanya takwa. Kemudian yang ketiga, benarkan agama ini 100% agama ini benar. Allah benar, Nabi benar, teladan Nabi baik. Kalau ada keraguan, belajar lagi agar kita bisa menjawab keraguan-keraguan itu. Kalau tiga hal ini dilakukan,
mudah-mudahan Allah akan mudahkan. Apa makna mudah? Apa makna yusur? Khair dan sa'adah, baik dan bahagia. Nah kalau dilawan, seandainya ada orang justru malah melakukan 3 hal sebaliknya, bakhil, merasa nggak butuh sama Allah, merasa nggak yakin dengan kebenaran agama, maka yang terjadi adalah hidupnya usur, jadi mudah untuk susah, dikit-dikit masalah namanya. Jadi dia hidup dalam keburukan dan kesengsaraan. Nah orang kalau udah begitu nggak mungkin dicintai. Mana ada orang pelit dikagumi orang, nggak ada. Kita kagum dengan yang bersangkutan selama hidupnya sangat pelit, nggak ada, rahimakumullah. Ya. Maka pasti dibenci. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk sesi tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz ingin bertanya mengenai hal berbagi. Tadi Ustadz menjelaskan memang berbagi adalah bisa melalui harta, berbagi ilmu dan lain-lain. Nah yang ingin saya tanyakan pertama ini adalah berbagi, katakanlah berbagi uang tapi menjadikan sebuah untuk konten YouTube gitu. Jadi tujuannya untuk mendapatkan subscribe, like dan sebagainya sebanyak-banyaknya. Mohon penjelasan apakah berbagi uang dengan tujuan di konten YouTube ini apakah istilahnya termasuk berbagi bukan yang ikhlas? Mohon penjelasannya. Terus yang kedua mengenai hal bakhil ya. Hal bakhil itu kadang-kadang identik dengan orang kaya yang pelit atau orang kaya yang tidak suka berdermawan. Nah, bagaimana menyikapi menghindari sifat-sifat bakhil bagi orang yang pas-pasan hidupnya atau serba kekurangan? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berbagi harta dari konten. Gimana? Oh iya. Ya bagus pertanyaannya Bapak Ibu. Jadi kan ada orang sedekah. Ya sekarang kan banyak begitu kan. Nggak hanya di tanah air tapi juga di luar negeri. YouTuber itu. Atau mungkin bukan YouTuber juga, mungkin lembaga kemanusiaan. Mereka berbagi uang, bersedekah gitu. Tapi didokumentasikan dengan video. Nah kemudian video itu dimasukkan ke dalam YouTube. Nah kan biasanya subscribernya nambah tuh, viewernya nambah. Yang itu seringkali berarti bertambahnya pendapatan kan bagi si pemilik channel itu kan. Nah pertanyaan beliau itu yang begitu masuk kategori ikhlas gak gitu ya Pak? Ikhlas itu kan pengen hanya dari Allah. Kerjanya ada di hati kan ya, ikhlas itu nggak kelihatan. Ini yang hadir di sini aja juga kita nggak tahu. Jangan-jangan yang duduk paling belakang yang ikhlas, saking ikhlasnya langsung ngantuk tidur. Saya datang demi Allah katanya gitu. Kan kita nggak bisa nuduh-nuduh orang urusan hati kok nggak kelihatan. Ini sama juga Pak. Jadi orang mungkin berbagi, beliau dokumentasikan bisa jadi niatnya biar memotivasi orang lain. Ya, ayo kita berbagi gitu. Tapi kalau terselip di situ niat dia berbagi agar populer, dikenal orang sebagai orang baik, berarti sudah tidak ikhlas. Jika di situ juga terselip niat berbagi itu direkam, divideokan, dipublikasikan agar dia dapat keuntungan dari postingan itu juga berarti sudah tidak ikhlas. Tapi bisa jadi, nah ada kemungkinan seperti ini juga. Memang sumber dana berbaginya itu dari hasil postingan itu. Ya, jadi dia sengaja posting kan dapat duit berbagi lagi, ya, itu nggak apa-apa. Ya, karena memang jelas-jelas, apalagi kalau itu langsung diungkap aja, Bapak Ibu, ini semoga banyak viewernya, banyak yang like, banyak yang subscribe.
karena nanti dananya kita gunakan untuk bantu saudara-saudara kita. Itu sah-sah aja, itu kan pendapatan halal namanya kan, nggak pendapatan haram, ya boleh-boleh aja. Ya, pastikan itu semua dilakukan berharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti nanti nggak berharap lagi wajah Allah apa? Marah-marah dia, gimana sih nggak ada yang like? Ya, itu berarti udah nggak berharap wajah Allah. Ya gitu ya. Oh, ya. Tapi kalau tadi ada potensinya, bisa jadi itu ria, tidak ikhlas, bisa juga itu keikhlasan. Ya. Tergantung hati dan target yang ada di dalam jiwa si pelakunya, si YouTubernya. Ya, itu yang kita bahas dari tadi itu, Pak. Biar nggak bakhil itu. Iya, sadar bahwa dirinya dari Allah. Caranya baca lagi aja surat ini. Karena begitu bakhil hidupnya makin susah. Ya kan? Begitu dia bakhil kan, wa amma man bakhila wastaghna. Nomor satunya malah bakhil, berarti dia sedang membuka pintu kesulitan hidup untuk dirinya sendiri. Jadi cara menghindarnya, ya sadarkan dirinya. Kalau mau hidupnya nggak susah, ya memberi. Kalau mau hidupnya susah, ya terus saja bakhil, nggak apa-apa. Gitu. Ya. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bab sedekah, Ustaz. Di Al-Baqarah ayat 271 sampai dengan 274 itu kalau nggak salah itu membahas anjuran untuk bersedekah, keterangan-keterangan untuk bersedekah. Ayat 271 menampakkan sedekah-sedekahmu itu adalah baik, menjemunyikan sedekah-sedekahmu dan memberikan kepada orang-orang fakir itu lebih baik bagimu. Allah mengampuni sebagian dari kesalahan-kesalahanmu. Allah mau mengetahui apa yang kamu perbuat. Nah, di sini satu tadi yang saya tanyakan, itu kan sedekah mengampuni sebagian dari kesalahan-kesalahan. Apakah ada bentuk sedekah yang menghapuskan semua kesalahan-kesalahan itu tadi? Abdurrahman bin Auf, Pak. Ya. Abdurrahman bin Auf. Ya. Kenal kan? Minimal pernah dengar namanya kan? Kedua tadi ya, ini kan masalah ada suatu hadis yang mengatakan bahwa kita menolong orang-orang yang tidak bersuami itu adalah sebagaikan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau ada dua macam ini ya, kalau kita bersedekah untuk ke yatim piatu atau ke janda-janda yang fakir itu, apa yang lebih utama aja? Yang mana yang lebih utamakan kan? Antara ke janda sama ke anak yatim. Yatim ya. Janda fakir juga kan perlu pertolongan. Karena hadisnya itu jelas ini dari Abu Hurairah ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang terkenal dengan hartanya, sedekahnya. Ulama sering mengatakan, kan Abdurrahman bin Auf walaupun kaya juga ikut jihad. Ya, ikut jihad juga, pejuang juga. Tapi ulama melabeli Abdurrahman bin Auf itu dengan label bahwa saking banyaknya pemberiannya, pahala hartanya lebih banyak dari pahala jihadnya. Bayangkan, nah, jihad jelas-jelas risikonya nyawa kan, ya, tapi saking banyaknya pemberiannya, ya, sebagian. Tapi kalau terus-menerus diberikan, maka semua sebagian ini, kalau setiap sebagian terampuni, maka nggak ada lagi sisa bagian yang belum terampuni kan, Pak. Hanya kan ya kita harus fair lah. Masa enggak sholat, enggak puasa Ramadan terus cukup dengan sedekah, ya enggak cukup. Ya kan? Nah, cuman kenapa Allah enggak sebut lagi sholat, puasa Ramadan, haji dan sebagainya padahal itu rukun Islam? Karena itu sudah merupakan keniscayaan. Ya. Sama kayak orang dicerita ke orang-orang, Masya Allah anak saya baik banget. Oh ya Bu Haji, baik gimana Bu Haji? Dia ke sekolah. Maksud Bu Haji, iya anak saya sekolah, baik banget.
Sekolah semua anak juga sekolah. Benar nggak? Kalau ada ibu-ibu cerita anak saya baik banget, orang berharap dengar apa? Melakukan sesuatu yang nggak biasa kan? Nah, dia cerita anak saya tuh saya belum bangun udah bangun, qiyamul baru cerita ke orang. Maka nggak ada orang cerita baik banget, kenapa? Sholat fardu, nggak sholat fardu kafir. Oh usah cerita itu, gitu Pak ya. Ini jangan salah paham nanti. Oh sedekah aja cukup. Enggak, kita yang lain-lain yang wajib-wajib udah pasti. Ini levelnya udah next level. Yang dia begitu bergerak mudah. Ketemunya mudah. Ketemunya baik, ketemunya bahagia. Maka lakukan 3 hal ini. Setelah yang kewajiban dasar itu dipenuhi tentunya. Ya. Terus tadi pertanyaan tentang mana yang didahulukan. Mungkin ibu-ibu bisa jawab. Ibu-ibu ditanya janda dulu apa anak yatim dulu dibantu? Susah jawabnya ya. Itu jawabannya berekor itu. Tergantung Pak siapa ketemu duluan, yang penting jangan ditunda. Ya kan? Iya, ketemu maknya dulu dibantu. Ketemu anak yatimnya dulu dibantu. Tapi, ada tapi. Kenapa bantu janda? Hah? Emang ada perintah bantu janda? Lah dia janda kaya, ngapain dibantu? Anak yatim. Ya kan? Jadi terserah mau janda kek, enggak janda kek. Kalau dia masuk du'afa ya bantu. Jadi pertanyaannya mungkin mana yang kita dahulukan? Du'afa secara umum dengan yatim. Karena anak yatim tidak wajib harus miskin. Anak yatim definisinya karena enggak memiliki orang tua udah meninggal, anak yatim. Terserah mau dia kaya mau enggak, tetap dibantu. Apa bantuan untuk anak yatim? Bukan fulus. Kita sudah pernah bahas itu. Bantuan untuk anak yatim adalah rasa sayang. Karena dia kehilangan kasih sayang dari orang tuanya. Jadi anak yatim itu nomor satunya bukan fulus, tapi kasih sayang. Maka kalau orang ke anak yatim ngasih uang, belum tentu dia menyayangi anak yatim sebenarnya. Jangan-jangan ngasih uangnya megangnya gini, ngasih amplop. Dek, ini dek. Dia gak mau deket-deket karena si anak yatim bau, gak mandi dari pagi. Ini dek, itu bukan sayang namanya. Ada yang gak ngasih duit, datang ke anak yatim dirangkul, kepalanya diusap. Udah kamu mandi, di mana sekolahmu, kelas berapa sekarang? Gak ngasih duit, gak kasih makan, tapi itulah yang menyayangi anak yatim. Gitu ya. Cukup ya Bapak Ibu? Satu lagi Ustaz, boleh? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Kiai. Tema hari ini adalah agar hidup tak bermasalah. Sebagaimana tadi di awal mukadimah dijelaskan. Tapi nyatanya Ustaz, hari-hari bermasalah. Itu memang sunatullah yang bagi orang hidup. Pertanyaan saya adalah bagaimana menyikapi masalah itu dan mohon penjelasan trik ketika menghadapi masalah menurut tuntunan Islam seperti apa. Yang kedua, dalam Al-Quran Allah telah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa. Pertanyaannya adalah standar takwa yang diinginkan oleh Allah itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi biar nggak susah terus, ya jangan lakukan 3 hal itu. Ya cek aja selama ini bakhil nggak, selama ini. Mungkin ilustrasi ya Bapak Ibu. Walaupun ya ini sekedar ilustrasi saja. Kamu bingung kan? Suka nonton TV masih kan? Baca berita gembong narkoba, bukan yang di tanah air ya, yang di kayak Kuba, Kolombia dan sebagainya itu. Gembong narkoba meninggal. Terus orang malah berduka. Kenapa? Karena dia dulu semasa hidupnya senang berbagi. Ya kan? Walaupun itu tentunya bukan, harusnya nggak jadi contoh ya. Tapi fakta itu kadang-kadang membingungkan. Gitu. Ya. Berbagi itu luar biasa. Itu menyelesaikan. Kita introspeksi 3 itu aja. Gitu. Kenapa masalah itu nggak kunjung selesai?
Karena solusi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah nggak pakai agama kan, ragu-ragu sama agama. Coba, masalah apa misalnya? Ribut sama istri atau istri ribut sama suami. Yang dibahas apa? Pendekatan suku terus. Di sukuku begini kata si suami, kata si istri di sukuku begini, kata orang tuaku begini. Kenapa nggak duduk bersama? Sepakat kita selesaikan dengan cara Allah. Kata suami, kalau aku yang salah, aku ngalah. Aku bersedia memperbaiki diri. Istri juga ngomong gitu, kita selesaikan dengan cara Allah. Kalau aku salah, aku mengalah dan memperbaiki diri. Beres masalahnya. Itu sadaqah bil husna itu. Dagang juga begitu, bisnis juga begitu. Jadi kenapa? Seringkali masalah itu kan berawal dari persepsi kan? Ya enggak? Kita udah mumet ketemu sama orang expert di bidangnya. Dia bilang apa? Kok Anda malah merasa gelisah? Itu justru awal keberuntungan. Kaget kan? Ya, ternyata dia tahu. Nah, expertnya, siapa yang ahli tentang hidup ini? Allah. Sadaqah bil husna. Percaya aja. Yang dari Allah itu solutif di kualitas keyakinan. Gitu. Itu aja lakukan 3 hal itu. Jadi kalau di runut lagi masalah-masalah kita, sebagian besar pertama yang Allah sampaikan itu kita nggak pernah berbagi dalam konteks itu. Misalnya masalah dalam bidang keilmuan, ternyata kita nggak pernah bersedia untuk berbagi ilmu. Ya. Kemudian yang kedua, kita nggak mau melakukan apa yang Allah perintahkan. Kita malah menggampangkan sesuatu yang jelas-jelas sudah dilarang.